Oke, halo sahabat Blangkon semuanya. Salam jumpa dengan saya Samsul Ma'arif. Di Blangkon saya sebagai tim infrastruktur. Kali ini saya akan membawakan sebuah sesi podcast yang kita kasih nama Kilas Balik. Di mana Kilas Balik ini kita akan tanya jawab ya, bukan istilahnya ya pokoknya kita ingin bertanya-tanya gitu kepada para pengembang pendahulu terdahulu atau biasanya sih disebut para pensiunan gitu. Iya benar. Kenapa pengembang bisa pensiun? Nanti kita coba tanya deh. Jadi Kilas Balik ini idenya sederhana sih. Kita ingin belajar dari para pengembang terdahulu, terutama belajar dari pengalaman-pengalaman yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk pengembang sekarang. Selain itu, pengembang Blangkon kini punya channel YouTube dan kontennya belum banyak. Lalu ide ini muncul dari Pak Epiko selaku manajer rilis Blangkon Verpik. Oh. Seperti itu. Selamat malam Pak Utian. Selamat malam Pak Samsul, Pak Yuda. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Pak Samsul, Pak Yuda juga baik. Alhamdulillah baik juga. Mantap. Terima kasih nih saya udah diundang sini. Ya. Katanya episode 1 nih ya? Terima kasih. Iya Pak, episode 1. Waduh, jadi episode luar perdana biasa. ini. Episode 1 sudah saya nih. Episode berikutnya gimana? Mudah-mudahan ngangkat channel YouTube-nya nih. Ya. Nah, sebelum kita mulai nih, saya ada cerita dikit. Siap. Jadi pada saat Pak Erpiko, manajer rilis Blangkon mengusulkan ide ini, Kilas Balik ini, saya langsung bilang ke Pak Piko, Pak, saya pengen wawancara Pak Utian. Kenapa saya ya? Padahal saya nggak ada apa-apa jadi Blangkon. Karena Pak Utian ini adalah salah satu idola saya di komunitas Blangkon. Iya. Saya juga belajar banyak dari Pak Utian. Pak Samsul, kalau mau mie ayam mah nggak usah bilang gitu. Saya beliin, nggak usah. Saya beliin. Tapi jujur ini Pak, ini kita jujur. ketemu ya. Ini jujur Pak. Alhamdulillah lah kalau gitu. Nggak idola lah. Apa ya? Saya ini aja kali ya. Karena saya sering cerita aja kali. Atau saya sering kebanyakan ngomong aja kali itu. Nah, saya juga banyak belajar dari Pak Utian. Sempat beberapa kali jadi siswa beliau di dalam bootcamp maupun workshop yang beliau menjadi pematerinya. Saya yakin nih, orang-orang yang pernah diajar Pak Utian pasti setuju. Kalau belajar sama Pak Utian itu asik. Santai tapi fokus. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada 2 orang sih idola saya, yang yaitu Pak Utian sendiri dan satunya Pak Budi Wijaya. Oh ya. Saya mengidolakan beliau juga itu. Iya, dulu kan beliau infrastruktur juga kan. Betul. Nah, kalau Pak Budi itu yang saya ingat di Milis Blangkon pada waktu itu ya, yang pada saat beliau masih aktif gitu, setiap kali ada isu apapun di infranya Blangkon, pokoknya kalau Pak Budi udah nongol di Milis, isunya pasti beres. Gitu. Oh, yoi. Ini jago banget dia mah. Paling saya ingat itu. Iya benar. Nah, itu sih Pak cerita pendeknya dari saya. Siap. Udah dong, udah beres nih kayaknya. Cerita dari saya udah beres. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Pak Utian nih. Nah, mungkin nanti mohon maaf ya nih kalau lupa ya, maklum aja udah tua kan. Saya kan udah siap. Pak Ahmad Haris aja tuh yang muda terus. Kalau saya termasuk yang menua lah, kalau Pak Haris enggak kayak. Jadi saya mohon maaf nih nanti kalau ceritanya lupa gitu. Siap. Oke, mungkin pertama pengalaman pertama bersentuhan dengan proyek Blangkon. Mungkin bisa diceritain di awalnya itu bagaimana Pak? Ya, dulu itu nih sebelum saya cerita kali ya. Saya sebetulnya kalau di
untuk hal apapun kalau ditanya kilas balik itu saya paling apa ya? Paling menghindar gitu sebetulnya. Paling Paling menghindar. ya Oke. paling enggak banget deh. Kenapa? Karena bukan enggak banget ya. Bukan saya banget lah gitu. Kenapa? Oke. Karena saya tuh tipe yang maju terus gitu. Kalau saya ya, tipe yang maju terus. Siap, Jadi siap. yang apa? Yang masa lalu tuh saya lupain. Saya tipe yang move on. Oke. Tapi karena saya lihat kemarin teman-teman di Blangkon mulai aktif lagi di grup Telegram, terus lihat di Facebook juga ya. Iya. Ya mulai lagi gitu kayak unik kenangan-kenangan dulu itu muncul lagi gitu. Tapi Muncul kembali. nggak ya muncul kembali. Jadi nggak ya mungkin bisa sedikit diceritakan gitu ya di sini ya. Tapi mudah-mudahan sih teman-teman yang sekarang bisa ngambil yang baik-baik lah ya, jangan yang jelek-jeleknya gitu. Karena kalau dari saya, kalau yang lain sih bagus-bagus, kalau dari saya mungkin nggak bagus. Ya, jadi pertama kali bersentuhan sama Blangkon saya awalnya dari KPLI Bogor. KPLI Bogor. Iya, jadi kenalnya dulu komunitas Linux ya di Bogor dulu sih sebetulnya. Kemudian ya namanya juga belajar Linux awal-awal, terus nyoba-nyoba distro lah ya, kan nyoba-nyoba distro Linux mah biasanya kan gitu ya, semua pengguna Linux kan awalnya gitu, nyoba-nyoba distro Linux terus. Dan di Indonesia saat itu ada dua pengembangan yang menurut saya aktif gitu ya. Sebetulnya yang pertama Blangkon, yang kedua kan IGN ya, Igos Nusantara. Terus sebenarnya ada lagi yang lain tuh kayak Pak Anjar itu juga bikin Jan Cafe dan lain-lain. Terus Pak Made juga kalau nggak salah bikin. Cuman waktu itu saya ngelihat yang kayaknya rame komunitasnya tuh Blangkon gitu. Saya juga nggak inget tahun persisnya tahun berapa, mungkin 2009 gitu, 2009 atau 2008 gitu. Nah saya mulai ikut di Milis kan, karena nggak ada belum ada markas gitu ya, markasnya di internet, di Milis, di ARC dulu tuh. Ya udah saya coba nanya-nanya dulu, terus kayaknya menarik nih gitu. Waktu itu Pak Emdam kalau nggak salah direkturnya. Ya udah pengen nyobain aja, dan saya juga lupa posisi saya dulu, kayaknya memang langsung di humas sih kayaknya. Jadi ya bantu-bantu, kebetulan saya sukanya memang kayak bikin kegiatan, terus bikin rame-rame gitu. Ya udahlah kayaknya bisa nih di sini, dan beruntungnya teman-teman di Blangkon tuh ngasih tahu bahwa kontribusi itu bukan cuman ngoding kan ya, bukan cuman ngoding, karena di situ juga ada yang jago gambar, terus jago infra gitu, karena nyiapin infra. Nah kebetulan saya nggak bisa apa-apa nih gitu. Ya saya bisanya bikin acara gitu kayaknya sih. Ya udah saya langsung gabung di pemasaran dulu, terus belakangan jadi humas. Gitu Pak Samsul. Siap. Oke, ini tambahan pertanyaan dari Pak Faik. Ya mungkin sebagai orang yang sudah sangat mahir IT, apa motivasi Bapak gabung menjadi pengembang Blangkon? Seperti itu. Oke, saat itu ya. Kenapa mau ya? Waduh, ini pertanyaannya susah nih sebenarnya. Kenapa saya mau? Saat itu saya udah kerja. Sudah kerja? Iya, saya kerja waktu itu sebagai instruktur. Saya udah nikah juga. Udah kerja, anak saya 1. Kenapa saya mau? Karena saya suka sama PC-nya sih kayaknya. Jadi ini menariknya Blangkon. Ya, saya nggak tahu yang PC yang sekarang ya. Yang saya tangkap saat itu, Blangkon itu bukan
bikin produk gitu. Jadi Blangkon itu bukan mau bikin produk, tapi Blangkon itu cuman kumpulan orang-orang yang mau belajar bank. Intinya gitu yang saya tangkap gitu. Jadi Blangkon itu bukan pabrik CD gitu, bukan pabrik paket gitu, tapi pabrik orang. Nah itu yang saya tangkap saat itu. Jadi orang kalau masuk Blangkon, digembleng di Blangkon, terus keluarnya jadi keren lah gitu ya. Dan menariknya lagi ada beberapa orang memang orang-orang keren yang terlibat di sana gitu, kayak Pak Emdam gitu ya. Dia ngapain coba dia dari Finland ya terus pulang terus ngurusin Blangkon gitu kan. Terus ada Pak Pazran juga kan, dia di Belanda kalau nggak salah. Masih juga tuh waktu itu ya ikut-ikutan. Terus ini ngapain sih orang-orang itu pada mau gitu ngerjain kerjaan gotong royong. Ternyata mereka itu mau memandu orang-orang yang lebih muda, saya termasuk, tapi sekarang udah tua semua ya. Itu buat gimana sih cara intinya sih cara belajar, tapi di situ lebih detail lagi gimana sih cara ngelola proyek, gimana cara membuat proyek open source yang benar gitu. Gimana? Halo Pak Slamet. Ya, halo Pak Utian. Halo. Sorry ini lagi cerita ditanya Pak Samsul saya. Ya nggak apa-apa Pak. Ya jadi kayaknya sih karena itu karena visinya Blangkon adalah melatih orang, mencetak orang gitu, bukan menghasilkan produk. Nah, produk itu adalah salah satu bonusnya gitu, salah satu bonusnya. Jadi kayak infra untuk pengelolaan paket Debian misalkan, itu adalah bonusnya gitu. Terus distro Linux itu bonusnya, acara-acara konferensi itu bonusnya gitu. Jadi sebetulnya yang dilatih tuh orangnya, yang mau diciptakan itu orang-orangnya gitu. Dan wah menarik nih kalau menurut saya, siapapun bisa gabung dengan kemampuan apapun gitu. Kayak termasuk yang desain itu siapa ya, Pak Haris juga termasuk di sana, Black juga, Mas Kuku juga. Ya mereka kan sukanya gambar, kesenian gitu, dan itu produk-produk karya mereka gitu yang biasa, tapi bisa juga jadi bagian komunitas itu. Dan itu kan kayak saya bisanya bikin acara, ya udah saya gabung jadi makin diasah gitu. Tapi kita datang dengan minat kita masing-masing, dan itu jadi menurut saya jadi karena sejalan nih kayaknya keren gitu. Ya udah akhirnya saya ikutan gitu. Gitu Pak Samsul. Oke Pak, menarik ya, karena memang proyek Blangkon ini tujuannya sampai sekarang pun bisa saya bilang belum berubah gitu. Jadi di Blangkon itu memang bukan distro Linux-nya atau bukan paketnya, paket Debian-nya yang jadi tujuan proyek itu, tapi adalah ya tempat untuk orang-orang untuk belajar gitu, seperti itu. Ya, betul. Oke, jadi untuk yang pertanyaan, lanjut Pak, boleh silakan. Ya, dan yang namanya belajar itu orang ya tergantung orangnya ya. Iya. Saya sih kebetulan cocok gitu waktu itu ya, walaupun nggak lama juga, ya beberapa tahun di sana kayak kebetulan cocok. Cuman ada orang juga yang cuman datang belum lama mungkin nggak cocok, ya bisa juga keluar gitu. Jadi mungkin dia belajar di tempat lain, tapi buat saya sih itu tempat belajar yang cocok lah. Betul. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya sebagian mungkin udah dijawab tadi. Jadi ada siapa aja Pak waktu itu? Iya, yang seangkatan sama saya yang saya ingat aja nih. Pak Emdam, Pak Pazran itu udah pas saya masuk tuh udah mulai sibuk dia tuh. Jadi udah mulai kayak peninggalan peralatannya dia tuh. Kemudian Pak Ahmad Haris itu, Pak Somat, kemudian Pak Aptian, Pak Ainul,
siapa lagi ya? Itu yang seangkatan saya karena memang umurannya juga nggak jauh beda sama saya gitu pas masuk sana. Pak Samsul nih belakangan juga ya? Pernah masuk Iya, juga kan? belakangan. Belakangan Sempat ya. masuk Ya. 2012 kalau nggak salah, sekitaran 2012. Nah, 2012. itu kayaknya saya udah mau akhir-akhir saya mau selesai. Iya. 2000 saya keluar kayaknya 2013-an. Terus siapa lagi ya? Mas Kuku saya ingat belakangan Mas Kuku. Enggak atau malah dia duluan. Pak Budi, Pak yang di Gresik itu ya udah Pak Pian. Oh, Pak MHY dari Aceh. MHY. Itu yang bikin Blangkon apa Indonesia banget Indonesia juga banget, gitu. ya, Indonesia banget. Yang dari ada Black juga. Terus dari Bali tuh kayak Pak Putu juga dulu di Blangkon ya, seingat saya. Ya jadi banyak yang saya mungkin lupa ya, tapi kayaknya saya harus buka milih selama lagi, tapi itu yang seangkatan sama saya dan menariknya. Iya. Menariknya adalah sekarang tuh semuanya kalau menurut saya sepenglihatan saya ya, itu orang-orang yang orang-orang memang orang-orang keren gitu. Maksudnya sebelum mereka masuk Blangkon juga emang udah keren pada dasarnya ya. Tapi pas di Blangkon juga memang kemampuan keahlian mereka dan termasuk saya nambah. Terus pas udah nggak di Blangkon lagi juga udah makin keren gitu, tetap dengan malah sewaktu itu saya inget banget tuh ini kayaknya harus bikin reuni gitu ya, reuni on gitu kan, reuni on. Saya nggak tahu, bisa aja sih nanti sama yang sekarang bikin mau ngeliatin betapa Blangkon itu berhasil gitu bikin melatih orang-orang yang kayak saya gitu ya. Saya merasa saya termasuk ikutan Blangkon itu termasuk yang ada banyak manfaatnya gitu. Jaringan lah gitu ya, ketemu teman-teman, ketemu peluang bisnis itu juga dari Blangkon. Jadi dulu tuh malah sempet Utian Blangkon nih gitu. Jadi saya pasti diingetnya Utian Blangkon. Kalau sekarang mungkin Utian Bitek ya. Tapi dulu tuh Utian Blangkon nih gitu. Kalau dulu tuh sampai saking jaringannya tuh Blangkonnya tuh kuat juga gitu. Jadi buat saya sih menarik lah, orang-orang itu kalau dipanggil lagi dan cerita itu pasti itu udah level yang luar biasa juga gitu di sekarang. Karena mereka praktisi, karena mereka juga bisa jadi pebisnis, karena mereka juga guru. Ya menarik sih kalau nanya-nanya tentang mereka lagi sekarang gitu. Ya mungkin nanti untuk episode berikutnya ya. Iya betul. Harus. Nanti saya subscribe nanti. Siap. Harus ada episode berikutnya intinya gitu. Betul. Meskipun nanti ya gantian sih mungkin nanti yang akan jadi hostnya gitu. Enggak saya terus. Siap. Oke. Tim, nah ini selanjutnya Pak nih. Tim pertama Bapak nih mungkin boleh disebutkan. Tim saya kayaknya pemasaran ya. Saya waktu itu mungkin pernah nyoba masuk infra tapi kayaknya nggak lolos karena kurang bagus kali ya skill saya. Atau saya sendiri. Terus saya pernah nyoba juga tim di bagian kayak security gitu, cuman juga nggak berhasil. Udah yang paling cocok sih saya di pemasaran dulu. Sekarang namanya Humas. Dan kayaknya saya udah paling nyaman di situ juga, bikin kegiatan, bikin workshop, bikin lokakarya ya istilahnya, bikin konferensi, dan kayaknya udah 3 kali deh di Bogor, terus di Surabaya waktu itu. Iya di Blangkon itu, di Semarang juga. Ini udah beberapa kali dan kayaknya ya itu saya suka gitu bikin event gitu dan ya udah. Jadi saya di Humas terus. Siap.
menarik sekali. Apa aja sih Pak tantangan atau hambatan terbesarnya ini pada saat Bapak gabung di Blangkon? Kan sebagai tim pemasaran yang tentunya pasti berhubungan dengan banyak orang. Apa tantangannya apa aja nih atau hambatan? Ya, banyak lah. Nah, boleh disebutin. Jadi nggak enak ya sebetulnya. Ini saya sering bilang, waktu itu juga saya udah sadar bahwa menjadi kontributor proyek open source software di Indonesia itu nggak enak beneran. Beda dengan di Eropa atau di Amerika gitu ya, dibandingkan kalau proyek ya mereka juga mungkin nggak semuanya mujur ya, nggak semuanya beruntung. Tapi secara umum kalau menurut saya di Indonesia masih susah. Jadi memang betul-betul perlu kemauan sendiri dan perlu pengorbanan yang banyak gitu kalau menurut saya. Kenapa saya bilang susah? Kenapa? Karena kalau di Eropa, di Amerika kita tuh dibayar, itu pekerjaan kita gitu untuk develop sebuah proyek open source itu memang dibayar. Kita dibayar sama perusahaan, lalu perusahaannya akan merilis source code itu gitu. Nah kalau di Indonesia enggak gitu. Di Indonesia kita tuh masih mikirin besok nih makan apa gitu ya. Jadi besok makan apa ya? Besok kerja, besok nih pasti kita dimarahin kantor gitu, dimarahin bos kita di kantor. Jadi benar-benar kita yang harus kalau mau benar-benar kita udah bilang mau jadi kontributor itu benar-benar harus nyiapin waktu, tenaga, pikiran gitu. Dan itu kan nggak ada upahnya ya istilahnya ya, nggak. Jadi benar-benar kerjaan sukarela. Nah, teman-teman kayak di bagian apa sih istilahnya jaminan kualitas atau yang yang laporan-laporan dari user itu kan kita nggak dibayar sebetulnya. cuman kan mereka kayak ini ada bug gitu, ini apa gitu kan. Ya kita teman-teman semua yang di Blangkon itu kan biasanya ya udah mereka menyisiakan waktu misalkan sehari itu 2 jam untuk betul-betul di sukarela gitu ngerjain di Blangkon, dan itu menurut saya luar biasa gitu. Dan itu adalah itu adalah tantangan dan nggak semua orang mau atau memang ini bukan buat semua orang sih. Itu menurut saya tantangannya yang besar gitu, karena sebagian udah punya tanggung jawab, misalkan udah punya istri, udah punya anak, atau kalaupun masih bujangan dia juga harus kuliah misalkan, dan itu kan perlu komitmen gitu. Sementara secara materi, secara keuntungan langsung itu nggak bisa didapat tuh dari Blangkon, tapi memang dia keuntungannya tuh keuntungan jangka panjang yang kita nggak tahu, nggak dapat saat itu, keuntungan yang di masa keuntungan tidak langsung lah. Nah orang, dan itu nggak semuanya bisa melewati itu gitu. Saya juga termasuk yang berat lah waktu itu, maksudnya saya masih muda juga, cuman kok ngurusin lebih banyak ngurusin kegiatan yang sukarela gitu dibanding kerjaan profesional gitu. Tapi karena saya menikmati ya saya tetap kerjain. Kemudian itu yang pertama ya. Yang berikutnya nggak enaknya adalah apa ya? Saya sih nggak ada yang lain kayaknya. Cuman itu aja. Nggak enaknya mungkin kalau dianggap produk yang dihasilkan itu nggak bagus, itu juga nggak enak sih. Tapi sebenarnya saya harusnya nggak usah marah ya, karena kan bukan itu tujuannya gitu ya. Harusnya waktu itu saya suka ini juga nih, aduh apaan nih, ini kan bagus Istilahnya gitu karya. Baper gitu ya. Baper harusnya sih cuek-cuek aja, mereka nggak. Kalau saya mungkin saya sekarang lebih santuy ya kalau ada di situ. Nggak usah dibaperin, maksudnya
mereka tahu apa sih gitu, tahu apa sih tentang bikin kayak gini gitu. Harusnya sih kayak gitu, cuman dulu mungkin karena masih muda ya jadi anjir lu gitu kan istilahnya, cuman bisa apa ngeritik doang istilahnya. Tapi ya mereka kalau kalau reportnya bener gitu di apa pakai apa ya sekarang, dulu tuh saya lupa lah, pokoknya kalau mereka ngeluhnya di tempat yang benar itu harusnya kita akomodir juga gitu. Iya, Tapi kan iya. kadang ada aja yang omongan di apa yang nggak Di enak lah tempat gitu, lain cuman gitu. ya Kayak di tentang sosmed gitu komennya gitu. di sosmed dulu kayaknya belum rame sih, Belum cuman rame. ya belum kalau misalkan kayak di acara atau di apa gitu Oh ya. iya, iya. Secara langsung biasanya kalau seperti itu. Acara langsung harapan saya sih, harapan kami gitu saat itu ya udah ayo ikutan dong bantuin gitu, cuman ya biasanya cuman di ini aja apa berhenti di omongan aja gitu eh, tentang kritiknya gitu, paling gitu Banyak aja ya sih. yang seperti itu. Selebihnya saya benar-benar menikmati gitu karena banyak Siap, teman siap. juga di situ. Oke. Nah, menurut Pak Utian, Ya. selama gabung di Blangkon itu pencapaian apa yang terbesar untuk Pak Utian sendiri? Pencapaian terbesar Iya. maksudnya untuk Blangkon atau untuk kehidupan saya sendiri nih? Yang menurut Pak Utian itu wah banget buat saya gitu. Ini membanggakan saya, atau mungkin ini kayaknya bakal oke ini untuk Blangkon. Seperti itu. Saya apa ya? Saya ngerasain setelah itu sih, setelah nggak juga di awal-awal ya, nggak cuma setahun 2 tahun gitu. Tapi setelah keluar gitu dari Blangkon baru ngerasain baru terasa gitu ya. Iya betul. Pertama saya memahami gimana proyek open source itu bekerja ya. Karena kan di 2006 itu saya pernah ikutan training dibayarin UNDP gimana tentang tentang gimana proyek open source itu gitu. Cuman kan itu cuman training biasa aja. Nggak ada pengalaman real gimana sih proyek open source itu sebetulnya berjalan gitu. Nah, beruntung Blangkon itu benar-benar proyek yang dia mengikuti semua aturan bukan semua aturan ya, semua idealisme tentang open source software gitu, proyek open source software, dan menurut saya itu menarik. Nah dari situ saya banyak belajar tentang gimana di saat sampai sekarang itu gimana seharusnya selayaknya kita berkontribusi pada proyek-proyek open source software gitu. Nah, dan kadang visi saya tentang itu juga berbeda sama visinya teman-teman, bahkan yang di Blangkon juga gitu. Tapi itu menurut saya itu salah satu pembelajaran yang saya dapat gitu, dan saya coba terus terapkan itu di kerja, misalkan di kantor, dan itu buat saya pencapaian buat saya itu yang pertama. Yang kedua mungkin itu saat bikin acara. Jadi saya terasa lah gitu kalau bikin acara tuh insting saya tuh makin bagus gitu. Di tahun 2019 itu saya ikutan bikin, Pak Samsul ikutan juga kan. Jadi salah satu bikin acara konferensi gitu di yaudah saya sebutin aja Open Infra gitu. Itu acaranya lumayan gede gitu di Surabaya. Tapi karena itu kan sebetulnya nggak secara kemampuan itu nggak ujuk-ujuk datang gitu ya. Itu kan kemampuan di 2019 itu adalah kemampuan yang saya latih di Blangkon juga di 2008 sampai 2012-an 2013 gitu. Dan itu kan bikin kayak kemampuan atau insting tentang gimana mengelola event itu jadi makin baik lah kalau menurut saya. Termasuk gimana sekarang saya ngasih tahu atau ngelatih tim-tim di BTech
atau teman-teman di komunitas OpenStack ataupun komunitas Kube itu gimana sih cara ngelola event-event gitu. Dan kemarin kan bikin juga tuh acara yang online juga gitu ya. Tapi kan konsep ya walaupun online tapi konsep penyusunan event itu kan sama tuh. Ya kalau diambil benang merahnya ya gitu-gitu aja gitu. Nah, itu juga menurut saya sebuah pencapaian yang saya dapat dari Blangkon. Yang ketiga itu yang menurut saya paling luar biasa adalah jaringan sih kayaknya. Jadi jaringan saya bisa ketemu sama akhirnya ya saya dikenal gitu. Dulu orang bilang Utian Blangkon gitu. Lalu saya dari situ banyak ketemu sama orang-orang gitu. Orang-orang dan dapat peluang usaha atau dapat kerjaan gitu. Jadi itu juga pencapaian gitu. Kayak gitu Pak Samsul. Mantap. Iya. Keren emang Blangkon. Keren. Cuman pada pensiun aja. Tapi alhamdulillah sekarang dilanjutin lagi. Oke. Nah, yang selanjutnya ini tadi sebagian atau mungkin sudah keseluruhan ya, udah terjawab sebenarnya. Cuman ya kemampuan yang diperoleh ditanyain lagi aja buat durasi kan. Ya siap. Kemampuan yang diperoleh nih selama gabung di Blangkon. Lalu saya lanjut aja nih, tambahan dari Pak Slamet nih tadi pertanyaannya. Ya. Bekal humas Blangkon di era digital. Jadi bekal apa yang perlu disiapkan, kompetensi atau keahlian apa yang perlu dimiliki, seperti itu. Sekarang siapa humasnya? Pak Slamet, Pak Slamet Santos, ya? Koordinator. Waduh, keren. Ya, jadi tadi tentang kemampuan sih kayak udah ya. Saya yakin pertama yang orang masuk Blangkon tuh nggak punya potensi, tapi pasti dia punya potensinya dulu gitu. Jadi Blangkon tuh cuman kayak menegaskan potensi gitu ya? Kita gitu. Iya kayak menegaskan. Blangkon tuh kayak menegaskan ini potensi saya di sini nih gitu. Kalau menurut saya ya. Sehingga yang tadinya misalkan dia sukanya ngoding itu pasti lebih kuat lagi. Dia sukanya bikin acara pasti kuat lagi. Dia sukanya bikin karya pasti kuat lagi. Dia sukanya ngetik, Pak Sohibi ya, saya ingat banget. Dia sukanya ngetik gitu, ya pasti lebih bagus lagi, makanya dia jadi penulis buku kan gitu. Pertama itu jadi Blangkon itu bikin kita menegaskan Blangkon itu menegaskan potensi kita tuh apa gitu, dan itu akan makin terasa di sana gitu, dan itu akan bermanfaat di masa mendatang. Baik manfaatnya itu akan dirasakan langsung ataupun nanti ya di masa mendatang. Itu yang saya rasakan sekarang, itu efek dari tahun-tahun ya 10 tahun yang lalu gitu. Nah, humas zaman sekarang kayaknya lebih berat sih dibanding humas zaman saya. Lebih berat ya. Kalau saya ngeliatnya sih gitu. Saya ngelihatnya gitu. Kenapa? Karena dari sisi apa itu, Pak? Karena dari sisi ini dari sisi dapat perhatian. Dari sisi dapat perhatian orang itu lebih susah dibanding zaman saya. Kenapa? Karena zaman saya sosial media nggak sedahsyat sekarang gitu ya. Ombaknya tuh nggak sekencang sekarang. Kalau sekarang humas harus kalau menurut saya sih harus ngikutin ombak yang sekarang. Jadi jangan dilawan kalau menurut saya. Jadi udah ombak datang nih, ombak sosial media dan lain-lain, ombak gaya anak zaman sekarang. Nggak usah dilawan, tumpangin aja gitu. Ikutan main selancar aja di situ gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi kalau misalkan tadinya komunikasi lewat, ya walaupun memang ada hal-hal yang nggak cocok di sosial media ya, kayak misalkan laporan kutu kan nggak mungkin di sosial media gitu, atau hal-hal lain lah ya. Tapi
eh, apa secara umum maksud saya humas itu ya harus memang harus ngikut ombaknya, jangan dilawan karena menurut saya cuman memang kompetisi sama promosi media lain itu promosi konten lain di media yang sama itu makin besar gitu kompetisinya, sehingga tantangannya memang makin besar. Nah, itu yang pertama yang harus disadari. Yang kedua itu harus mau kolaborasi kalau menurut saya. Jadi jangan menganggap bahwa kayak gue bisa nih kerjain sendiri gitu, nggak. Kayaknya nggak bisa kalau zaman sekarang tuh. Kayaknya harus kita harus kolaborasi sama apa, kita harus kolaborasi sama apa, kita harus kolaborasi sama apa gitu. Itu yang kayaknya itu bisa kalau sekarang kan zamannya ya zaman kolaborasi, bisa pada akhirnya bisa mengenalkan Blangkon dan mengajak orang buat juga ikut di Blangkon gitu. Apalagi ya, kayaknya sih itu sih, kayaknya tugasnya lebih susah. Jadi selamat ya, pas selamat ya. Selamat ya. tapi menurut saya sih itu ya, yang pertama tadi ikut arusnya gitu. Yang kedua kolaborasi kalau menurut saya. Itu yang kayaknya diperlukan di zaman sekarang gitu. Salah satunya memanfaatkan kanal YouTube-nya Blangkon ini ya. Ya, betul. Nah, ini salah satu yang menurut saya pendekatan yang kayaknya sekarang lebih diterima sih kayak gini gitu. Walaupun secara konten belum tentu ya orang bisa cuman lihat 5 menit gitu, tapi kan usahanya ya udah kita bikin aja dulu gitu. Kita juga nggak tahu. Dan karena Blangkon itu adalah tempat belajar, nggak ada yang salah sebetulnya di Blangkon gitu. Kalau kita gagal, ya udah kita perbaiki nih, apa sih berikutnya diperbaiki lagi nih, kurangnya apa sih diperbaiki lagi gitu. Jadi mumpung Blangkonnya juga permisif terhadap misalkan kita kesalahan tapi yang terus diperbaiki gitu. Siap. Mantap. Oke, kira-kira sudah terjawab ya Pak Slamet ya, mumpung ada di sini. Gimana Pak Slamet? Timnya berapa orang? Saat ini timnya ada 6 orang, Pak. 6 orang banyak, lebih banyak. Tapi yang ngintilin itu Pak Estu. Oh, gitu. Ada Pak Estu ngikut terus dia. Ya kalau 6 orang sih banyak ya. Kalau saya dulu kayaknya nggak sebanyak itu deh, Pak. 2. Dari 6 orang itu yang aktif berapa Pak Slamet? Yang aktif 1. 2-3 lah. 2-3. Sama lah kalau kayak gitu. Iya. Ada rencana apa bikin event apa gitu? Belum. Kalau saat ini paling masukan dari Pak Somad waktu itu tuh Pak. Apa tuh? Jadi masukan dari Pak Somad itu bikin kelas-kelas virtual kelas gitu. Tapi nanti yang ngisi dari teman-teman pengembang. Ya. Nanti di open gitu buat yang lain. Pesertanya nanti umum. Ya paling yang daftar bisa 100, yang datang 10, yang beneran jadi 1 nanti 1 orang doang. Biasanya gitu, tapi itu memang harus kerjaan humas, harus kayak gitu. Kerjain aja terus gitu, bikin aja terus gitu. Karena orang rasionya umumnya seperti itu ya Pak? Biasanya gitu. Jadi tapi kita harus, maksudnya kayak siapa ya misalkan ya, kayak Pak Samsul gitu, itu kan dari berapa orang juga gitu awalnya gitu. Terus kepilih ya udah ada nih 1 orang gitu yang ini. Jadi biasanya sih gitu orang-orang yang ikutan di proyek open house di Blangkon itu ya kayak gitu. Tapi sebagai dari sisi tim humas nikmatin aja terus, lanjutin aja terus gitu, bikin ke acaranya. Gitu Pak, selamat ya. Iya Pak. Oke. Ini mungkin nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya Pak. Ya. Apa dampak atau manfaat yang
paling terasa nih dari berkontribusi ke Blangkon dengan bisnis yang sekarang ditekuni? Dari keterlibatan saya di Blangkon dengan bisnis yang sekarang ditekuni adalah kesadaran pentingnya kontribusi. Kalau menurut saya itu penting. Gini apa? Saya tuh nyari duitnya pakai open source software gitu ya. Saya itu bisa dipastikan lah semua tools yang kita sarankan ke pelanggan itu, semua peralatan yang kita sarankan ke pelanggan adalah peralatan open source software. Dan itu ada yang memang gratis, ada yang bayar ya. Bayar itu artinya yaitu produk dari Principal gitu. Tapi kan open source bukan masalah bayar atau gratisnya aja gitu. Tapi poinnya adalah kontribusinya. Nah, karena saya paham dari keterlibatan di Blangkon, saya paham gimana sebuah proyek open source itu bekerja, dan kalau keberlangsungan dia adalah tergantung dari kontributor, maka di bisnis yang sekarang kontribusi adalah bagian yang kita harus lakukan juga gitu di ekosistem bisnis kita gitu. Selain generate orang itu jelas, itu saya belajar dari Blangkon. Jadi generate orang, datengin orang, terus diasah skillnya, lalu dia jadi bermanfaat bagi perusahaan ataupun bagi dirinya sendiri. Itu kami belajar juga tentang gimana harus berkontribusi balik terhadap open source software. Contohnya di proyek, nah bedanya sekarang tuh kita nggak, karena udah usia juga ya, jadi kita nggak kontribusinya nggak di level yang ke arah hilir. Kalau saya bedain hilir sama hulu ya. Nah jadi kalau sekarang kami itu saya dan teman-teman di Bitek itu jadi mencoba kontribusinya ke arah hulu gitu, biar itu terasa langsung. Contohnya kita ikutan misalkan jadi member perusahaan untuk Linux Foundation misalkan, untuk CNC App, untuk OpenStack Foundation, dan itu kan itu ada biayanya, biaya keanggotaannya, dan itu kita usahakan benar-benar. Kenapa? Karena anggap aja itu adalah investasi kita untuk jualan kita, untuk bisnis kita gitu. Dan itu nilainya memang kalau dibuat personal ya nggak masuk akal. Cuman tapi kan proyek Blangkon sendiri kan pernah dihitung kan, 1 tahun itu bisa berapa miliar gitu ya, 2 atau 3 miliar gitu proyek Blangkon ini kalau dibayar gajinya Pak Slamet nih, Pak Samsul itu ya, totalnya sama tim infra, server, orangnya, kalau dibayar kemampuannya itu, iya kalau dibayar semua itu pun bisa 2M gitu. Nah, itu saya sadar saat di Blangkon, dan sekarang di bisnis saya punya saya dan teman-teman itu jadi punya kesadaran bahwa oh nih, kita manfaatin proyek open source, kita harus kontribusi balik ke mereka gitu. Jadi bukan cuman pakai aja. Kebanyakan perusahaan saya yakin di Indonesia ya, itu cuma ambil manfaatnya aja, tapi nggak ada kontribusi baliknya gitu. Dan kontribusi itu nggak harus balik, tapi maju juga boleh, atau ke samping juga boleh, atau kemanapun juga boleh. Kalau menurut saya yang penting ekosistem open source software itu tetap ada. Maksud saya kita misalkan pakai apa ya, kita misalkan pakai proyek WordPress, tapi kita kontribusinya ke Blangkon ya nggak apa-apa juga. Menurut saya itu bagian dari kontribusi. Yang penting kita terus-terusan berkontribusi, apalagi di bisnis. Memberi manfaat ke orang lain gitu ya, karena ya betul. Karena siklusnya si open source software ini akan mati kalau kontribusinya berhenti gitu. Dan itu dari manapun, baik dari individu ataupun dari perusahaan atau dari mana. Dan ya itu kesadaran yang atau apa ya, dampak apa tadi pertanyaannya ya, kesadaran yang di sekarang, di kerjaan yang sekarang, di bisnis yang sekarang juga gitu.
Jadi bisa saya bilang di bisnisnya Pak Utian sekarang itu kontribusi ke open source itu bagian dari pekerjaan gitu ya? Iya betul, kita bikin produk nih. Kita belum pede sih ngerilisnya, tapi itu akan kami open semuanya. Ya tahun ini agak ketahan karena kita harus ngejar ini ya, bertahan hidup ya. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman Benar. ada beberapa uh, apa hasil kerjaan teman-teman itu mau kita buka gitu. Salah satunya itu deployment buat OpenStack. Namanya hujan.io. Terus ada lagi teman-teman di tim dev juga lagi bikin kayak platform Adinusa itu platformnya mau kita buka juga. Pokoknya semuanya mau kita buka. Itu produk yang kita bikin sendiri. Nah, kalau saya intip itu udah ada di GitHub malah ya. Iya, jadi memang ya. mau kita buka saya memang udah nyaranin ke semuanya buka. Yang berikutnya adalah yang itu tadi ke proyek-proyek hilir ya. Hulu ke proyek-proyek hulu ya. Itu ke proyek-proyek upstream itu kita juga coba ikutan berkontribusi gitu. Paling nggak ada di ini nama orang Indonesia gitu bukan sebagai pengembang, bukan sebagai programmer atau siapapun. Ya saya yakin kalau sebagai individu banyak juga sih sebenarnya. Ada beberapa orang, banyak orang lah malah. Cuman paling nggak kalau ada yang logonya, ini nih logo dari Indonesia, kita nggak malu-maluin amat lah gitu ya. Dan saya sih sayangnya nggak belum banyak juga gitu yang punya pemikiran yang sama saya gitu. Nah kemarin kan di kasus CentOS mau ditutup sama Red Hat, banyak yang protes juga gitu. Padahal ini kenapa sih lu nggak pada, kalau menurut saya pribadi ya, lu nggak pada kontribusi terus lu mau protes gitu kan? Ya udah lu yang diajak ke belangkon aja terus nggak mau juga kan, ntar pada aneh tuh orang-orang kayak gitu tuh, paling males tuh kayak gitu. Ada aja alasan buat cuman pakai gitu, dan mereka pengen itu juga bagian dari kontribusi, padahal kalau menurut saya enggak gitu Pak Samsul. Ya padahal itu ya terserah Red Hat-nya ya, itu kan punya mereka gitu ya. Iya, di kasus CentOS itu kayaknya memang yang bayar gaji pengembangnya itu Red Hat. Sebetulnya malah lebih terbuka Fedora yang lebih awal ya, tapi karena si kontributor di CentOS itu cuma sedikit dan itu semuanya adalah karyawan Red Hat, jadi ya udah mau digiring kemanapun sama Red Hat ya udah. Dan yang nggak kontribusi ya nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Siap. Menarik. Banyak ilmu nih yang didapat dari Pak Utian. Waduh, ini padahal cuma ngobrol-ngobrol aja nih, bukan kelas kuliah. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Faik Aminuddin. Sekarang beliau koordinator tim dokumentasi. Sekarang jumlah pengembang belangkon tidak banyak, sehingga kadang terasa hanya beberapa orang yang aktif. Menurut Bapak, bagaimana cara menjaga kekompakan antara pengembang dan menarik pengembang baru? Seperti itu. Aduh, ini susah nih pertanyaan. Jaga kekompakan. Sebetulnya kalau menurut saya nggak harus banyak juga, kalau nggak pada kerja semua juga percuma gitu. Saya malah mikir cuma numpang nama istilahnya ya. Jadi menurut saya kita cuma perlu sama teman-teman yang punya visi yang sama, itu aja. Kalau itu tapi jangan juga 2 orang banget ya, 3 orang lah kalau menurut saya. Jadi kita nggak harus 100, minimal 3 orang aja. Itu menurut saya masih bisa jalan. Proyek itu nggak akan bubar. Ada 3 orang yang peduli, punya visi yang sama tentang apa yang mau dikerjain, itu proyek itu menurut saya nggak akan terus jalan gitu. Nah, gimana orang akan tertarik sama kita? Itu adalah, kalau saya ini prinsip saya itu adalah mereka lihat dulu keseriusan saya gitu. Jadi susah memang ngajakin orang ngomong pakai omongan tuh susah. Lu ikutan sini dong gitu kan. Itu susah, itu nggak bisa. Tapi tapi udah, itu serius aja, jangan mikirin orang lain, pikirin apa yang mau kita kerjain aja dulu. Terus aja pikirin sampai nanti orang lihat, oh ini orang kok
nggak digaji tapi kok mau ya orang mungkin akan penasaran gitu atau malah kasihan deh lo bisa juga gitu ya. Ya. Tapi kalau menurut saya sih gitu prinsipnya memang proyek-proyek open source itu dikerjain sama orang-orang yang nggak normal memang orang-orang yang dia ya betul kan orang-orang normal kan main medsos, kalian kan mainnya di IRC misalkan gitu ya. Memang nggak normal, jadi orang-orang yang begadang malam gitu. Nah, sampai nanti saya sih punya keyakinan kalau misalkan kita terus-terus gitu, itu akan kalau kita usaha kita serius dan kita memang mengerjakannya dengan baik, itu akan jadi magnet sendiri gitu. Akan jadi magnet sendiri, teman-teman lain yang ngelihat dan nanti punya visi yang sama itu akan gabung. Sekarang kan masalahnya kalau nggak ada yang ngerjain. Kalau nggak ada yang ngerjain, orang juga nggak ada yang ngelihat gitu ya. Tapi kalau 3 orang ngerjain terus fokus, masih bisa bagi waktu buat sama nyari duit ya. Itu kalau menurut saya sih proyeknya akan jalan, orang-orang akan datang. Kayak gitu sih menurut saya. Siap. Oke. Selanjutnya nih. Ini masih banyak ya pertanyaannya? Enggak banyak, udah enggak banyak. Oke, siap. Bisa dibilang tinggal 100 biji lah. Tinggal 1. Tidak, Pak. Tidak banyak tapi 100. Masih bisa dihitung jari, jari. Oke, siap. Ini saya so tahu aja ya, jawabnya ya apa? Siap. Aman, Pak. Oke. Tinggal 2 sih sebenarnya. Oh, gitu. Oke, siap. Oke, suka dukanya apa nih Pak? Selama bergabung di Blangkon atau mungkin setelah sudah nggak gabung? Apakah setelah udah selesai, wah saya nyesal nih keluar atau bagaimana? Suka dukanya? Saya tetap pada prinsipnya sih saya suka berkomunitas. Saya suka kumpul sama teman-teman gitu, apalagi memang fokusnya sama kerjaan saya juga kan, ini kerjaan IT juga lah gitu. Sehingga sekalipun nggak di Blangkon itu, kalau saya pribadi sih saya pergi ke komunitas yang mana, dan kadang bisa dipastikan juga ketemu orangnya itu juga gitu ya. 4L ya? Iya, 4L gitu. Jadi menurut saya sih itu hal yang menyenangkan, kalau buat saya sih itu menyenangkan. Apa ya tadi saya mau ngomong, kalau dukanya sih kalau saya orangnya melihat semua hal tuh ya, saya nggak pernah menyesali apapun yang saya lakukan gitu, sekalipun itu gagal, termasuk misalkan di Blangkon gitu, ya saya mungkin juga nggak termasuk yang gagal ya, misalkan ngajak kontributor makin banyak, ngajak pengguna makin banyak, itu juga mungkin hitungannya bisa yang sukses atau enggak juga bisa jadi itu gagal, tapi saya nggak pernah nganggap menyesali apa yang saya lakukan gitu, termasuk di Blangkon. Jadi kalau ditanya dukanya apa, saya bilang saya kayaknya nggak ada deh, fine aja gitu, saya menikmati aja. Mungkin ya dulu dukanya mungkin pas Blangkonnya udah nggak ada lagi ya, rilis kemarin gitu kali, karena kontributornya itu menurut saya udah nggak minimal 3 lagi. Itu yang mungkin ya udah, mungkin teman-teman juga udah punya fokus masing-masing. Tapi di proyek open source itu juga nggak harus kita ada kewajiban proyek itu harus tetap jalan. Kalau dia proyeknya harus mati, bubar aja juga, itu juga harus yang biasa aja gitu. Walaupun kita secara mungkin orang-orang yang, atau malah orang-orang yang
sebelum saya gitu, itu yang benar-benar melahirkan itu kayak waduh ini sangat-sangat menyayangkan gitu. Saya yang di tengah jalan aja mungkin oh ini emang udah harus bubar aja. Tapi ya saya mikirnya itu sebuah hal yang biasa juga gitu di proyek open source. Dan saat melihat teman-teman pada mulai aktifkan lagi, itu menurut saya sesuatu yang bagus gitu. Nah, saya juga punya prinsip di open source software itu yang itu atau di IT keseluruhan itu adalah penggeraknya itu anak-anak muda gitu. Nah, saya termasuk udah yang nggak muda lagi dan Tapi jiwanya muda kan Pak? Jiwa, amin. dan pengen ngasih kesempatan seluas-luasnya buat anak muda. Cuman ini nggak selalu berhasil. Kenapa? Karena mengenerate anak muda yang mau berkontribusi sama open source dan karena zamannya juga beda gitu, itu nggak jadi nggak selalu berhasil gitu, dan apalagi di zaman sekarang gitu ya. Tapi seandainya gitu, saya pikir seandainya anak-anak muda itu punya minat dan punya visi yang sama terhadap pengembangan open source software gitu di Blangkon, ya harusnya sih Blangkon tetap jalan terus. Dan menariknya adalah menurut saya sih Blangkon yang kayaknya satu-satunya proyek open source software di Indonesia yang benar gitu. Dalam arti tadi ya, ideal gitu. Apa ya? Mungkin Slims ya, ada juga kan. Slims itu kan yang teman-teman di Slims itu aplikasi library information management system, aplikasi perpustakaan, itu juga menurut saya lumayan bagus. Punya komunitasnya sendiri, punya pasarnya sendiri. Saya berharap IGN muncul lagi juga setelah rame-rame Sentos kemarin, cuman nggak tahu lah. Itu kan kontributornya juga dikit tuh, Pak Nana, Ibnu Yahya gitu setahu saya. Ya nyari kontributor, terus kontributor yang nggak banyak, itu buat sebagian orang kayaknya mungkin jadi duka ya. Tapi buat saya sih nggak apa-apa lah. Kalau menurut saya proyeknya bubar aja tuh kalau menurut saya nggak masalah. Itu karena bagian dari proses. Proyeknya diaktifkan lagi juga nggak masalah gitu. Dan saya sih nggak pernah nganggap itu duka ya. Ya senang-senang aja gitu. Kayak gitu Pak Samsul. Siap. Iya, kalau Slims baru kemarin kayaknya ngundang tim Blangkon untuk ngisi di acaranya saya lihat mereka. posternya tuh, benar-benar. Dan Pak, saya ingat sempat baca komentarnya Pak Sokibi itu akhirnya Blangkon dan Slims ada kolaborasi lagi gitu setelah sekian lama gitu. Iya, betul. Karena menurut saya kalau ngomongin software ya, yang proyek software di Indonesia yang kayaknya cukup ideal juga di pengembangan modelnya open source software itu ya Slims. Saya belum pernah ngeliat lagi tuh yang model pengembangannya betul-betul open source gitu. Selain memang Slims itu punya pasar tersendiri ya. Iya, betul. Dan dari acara yang kemarin itu ada yang satu hal yang menarik itu. Apa tuh? Jadi misalnya nih, kita Blangkon ini bikin distribusi untuk Raspberry Pi gitu kan. Kemudian Slims dipaketkan dengan Blangkon di dalamnya, akan jadi perpustakaan berjalan seperti itu. Ya, betul. Ya, dan menurut saya itu menarik sih kalau itu nanti bisa diwujudkan. Ya, betul. Dan itu kayaknya ngasih secara produk juga ngasih dampak langsung buat masyarakat gitu. Betul. Ya. Dan Slims juga kayaknya dia bukan cuma aplikasi perpustakaan ya, dia juga nyimpen konten gitu kan. Buku, terus video kalau nggak salah. Jadi kontennya juga ada gitu. Jadi bukan cuma datanya, tapi kontennya juga ada kan kalau nggak salah. Di versi yang baru tuh gitu. Saya sendiri kurang ikuti sih kalau Slim karena memang nggak di perpustakaan kerjaannya. Iya. Cuman
menarik sih kalau Ya, betul. kolaborasi tadi itu bisa diwujudkan. Ya, setuju saya. Mungkin ada satu lagi nih. Bisa dibilang pertanyaan terakhir ini. Ya. Pesan, saran, maupun harapan untuk generasi yang baru dari Pak Utian. Waduh. Pesan, saran, maupun harapan. Seperti itu. Sebetulnya nggak boleh nih orang yang nggak terlibat tuh ngasih saran. Tapi Pak Utian kan pernah terlibat. Ya pernah aja kan, maksudnya yang sekarang cuma nyeramain doang gitu, ngomong doang ya, jadi nggak enak gitu. Tapi itu yang diharapkan. Ya? Mungkin saya akan cerita apa yang kurang dulu gitu. Oh, boleh Pak, nah, boleh. Jadi mungkin bisa dilakukan di yang sekarang gitu. Nah, saya ingat banget Pak Direktur Blangkon dulu tuh Pak Emdam. Itu cerita tentang gimana menciptakan ekosistem gitu. Pertama, Blangkonnya sendiri tadi visinya apa dulu nih? Apakah visinya menciptakan produk? Itu harus disepakati dulu nih sama yang kontributor di Blangkon sekarang. Apakah visinya menciptakan produk? Kalau dia menciptakan produk, produknya harus ngasih manfaat ke masyarakat itu. Atau visinya adalah tadi melatih orang gitu, melatih orang yang nanti orang-orang ini juga akan memberi manfaat ke masyarakatnya. Itu visinya yang harus disepakati dulu. Jangan nanggung-nanggung, jangan dua-duanya dulu, belum bisa tuh kalau menurut saya Blangkon, apalagi baru diaktifkan lagi. Jadi pilih salah satu aja dulu gitu. Karena nanti yang salah satu ini biasanya ngasih efek yang sama gitu, karena prosesnya kan proses yang sama. Itu dulu. Nah, kalau dulu memang udah disepakati adalah visinya adalah melatih orang gitu, menciptakan orang, bukan menciptakan produk-produk, itu bonusnya. Nah, yang kayaknya belum dulu tercipta betulan adalah ekosistem tadi yang saya bilang. Ekosistem itu bagaimana Blangkon bisa memberikan pengaruh dan Blangkon dipengaruhi sama hal lain gitu. Dan itu ekosistem itu kan kayak saling ketergantungan gitu ya, saling memberikan manfaat gitulah. Jadi contohnya misalkan kalau misalkan Blangkon visinya adalah menciptakan orang, itu gimana nanti orang-orang yang ada di Blangkon ini itu benar-benar bisa ngasih manfaat ke masyarakat gitu. Contohnya misalkan nih kalau dia masuk di Blangkon, dia itu top top talent lah gitu. Jadi kalau mau nyari misalkan nih ada di Blangkon tuh sekarang lagi jadi kontributor orang yang manage infrastruktur misalkan. Nah, sehingga orang kalau misalkan mau nyari siapa sih yang paling keren di se-Indonesia ini yang manage infranya, nah itu udah tinggal cari aja ke Blangkon gitu misalkan. Nah itu salah satu proses di ekosistem. Lalu yang harus dipikirkan adalah gimana nyari talent berikutnya gitu. Gimana sih cara nyari orang bisa ikutan masuk ke sini. Nah itu juga harus dipikirkan gitu prosesnya. Terus kalau misalkan dia jadi produk itu kalau misalkan tadi visinya adalah produk, gimana produk itu bisa di-maintain terus-menerus. Jadi jangan cuma setahun udah selesai. Nah, itu juga harus dipikirkan. Gimana produk itu bisa ngasih manfaat ke masyarakat misalkan, atau ke bisnis atau ke siapapun gitu. Dan itu dicari yang lebih spesifik lagi, jangan terlalu general juga gitu. Kolaborasi dengan kayak Slims itu udah makin bikin Blangkon jadi spesifik, dan saya lebih setuju kayak gitu. Atau tadi Blangkon untuk Raspi ya, itu juga lebih spesifik gitu. Nah, jadi jangan cuman mikirin Blangkonnya aja, tapi juga mikirin dampak ataupun Blangkon ini sendiri dipengaruhi sama apa gitu. Itu dipikirinnya jadi lebih global, sehingga
teman-teman di Blangkon tuh nggak cuma mikirin pengembangannya aja, tapi juga mikirin relasi ke pihak-pihak lain, dan itu kayaknya di angkatan saya belum benar-benar terwujud gitu. Kayak gitu Pak Samsul. Siap. Mudah-mudahan dapet ya idenya. Saya nggak tahu, Ya. saya nggak salah ngomong aja. Wah, ini episode pertama dan saya tadi awal itu deg-degan banget, Pak. Kenapa? Dan, saya kan bukan cewek. Bukan itu, bukan soal itu. Kirain kan. Bukan soal itu. Ini wah, memang sih saya yang mengajukan diri gitu kan. Saya yang punya keinginan untuk wawancara Pak Utian. Ya. Cuman ya tetap aja gitu. Deg-degan itu, waduh, mau wawancara idola saya ini. Apaan sih? Ya okay. Nantilah kita makan mie ayam ya, atau apa? Boleh. Kalau saya ke Malang ya. Di Malang kan masih kan? Masih Pak, masih di Malang. Siap. Belum pindah. Siap. Terima kasih Pak Utian, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Iya. Saya merasa lega berhasil mewawancarai idola saya. Terima kasih Pak Samsul udah ngajak saya juga nih di video pertama. Sama-sama Pak Utian. Ya. Semoga nanti bisa lanjut ke episode berikutnya. Ya, saran saya belum tahu tanyain teman-teman yang lain yang lebih jago-jago dari saya. Kemarin Pak Faik katanya mau wawancara atau mau wawancara sih istilahnya. Pak Aftian. Pak Aftian menarik. Jadi mungkin ya episode berikutnya itu nanti akan dibawakan oleh Pak Faik yang narasumbernya nanti mungkin ya. Jadi ini masih belum pasti. Ya, menarik sih kayaknya Pak Aftian. Latar belakangnya yang bukan IT gitu, itu bisa terlibat di Blangkon, itu luar biasa. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Utian. Terima kasih Pak Samsul. Pak Selamat. Sehat dan sukses selalu. Amin. Makasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Ya. Like and comment ya channel YouTube. Namanya Blangkon ya? Blangkon Linux. Oke, Blangkon Linux. Siap. Oke.